Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan produk-produk sufiyah yang ekstrim, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan ciri khas mereka. Ya. Di antara produk-produk bid'ah mereka yang mereka lakukan adalah suatu ibadah yang mereka sebut dengan as-sama' wa raqs, yaitu majelis sama'. Sama' maksudnya secara bahasa Arab artinya mendengar, ya, mendengar, menyimak. Raqs maksudnya adalah joget-joget, ya, bergoyang-goyang. Ini salah satu ibadah yang dilakukan oleh kaum sufi, ya, as-sama' dan ar-raqs, yang tujuan mereka adalah dengan as-sama' dan raqs mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka ingin mencapai namanya al-wajad. Al-wajad atau tawajud, yaitu di mana mereka mengalami suatu kondisi yang aneh, yang luar biasa karena ada makna-makna ilahi yang masuk ke dalam hati mereka, ya. Ini adalah perkara yang diada-adakan, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini menjadi pembahasan yang cukup penting di zaman ini karena kalau kita lihat secara internasional, secara dunia, kebiasaan as-sama' wa raqs, joget-joget ini masih ada. Masih banyak. Kita tinggal bisa lihat di YouTube, tinggal tulis pakai bahasa Arab as-sama' wa raqs. Kita browsing, maka kita akan dapati banyak praktek-praktek mereka, menggerak-gerakkan kepala, memukul-mukulkan kaki ke tanah, loncat-loncat, dan mereka anggap itu sebagai ibadah. Yang jadi masalah itu dianggap sebagai ibadah, ya. Itu dianggap sebagai ibadah, bukan hanya suatu kesenangan duniawi saja, tidak, itu adalah ibadah. Bahkan mereka mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, bahwasanya ini adalah ibadah yang dituntut, dan salah satu cara untuk mencapai tingkatan yang tinggi al-wajad, itu makna-makna ilahi yang masuk ke dalam hati. Jadi as-sama' wa raqs adalah salah satu sarana untuk mencapai al-wajad. Al-wajad itu kondisi yang mereka merasakan suatu perbedaan, yang mereka rasakan kegembiraan karena ada makna-makna ilahi yang masuk ke dalam al-waridat, yang datang masuk ke dalam hati hati mereka, ya. Oleh karenanya para ulama membahas masalah ini, dan ini perkara sudah muncul sejak lama, dan para ulama membahas dan membantah hal tersebut. Saya akan nukilkan bahkan ulama Syafi'iyah keras dalam masalah ini, ya. Demikian juga 4 mazhab semuanya membahas tentang masalah ini, ya. Mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali, bahkan mazhab Hanafi, ya. Dan di antara buku yang khusus tentang masalah ini, misalnya dalam mazhab Hanafi, karya Ibnu Badran, ya, Al-Hanafi, yang dicetak 2 jilid dengan tahqiq Dr. Ali Misri hafizahullah taala. Judulnya An-Nahyu Anis Sama' wa Raqs. An-Nahyu Anis Sama' wa Raqs. Ulama yang wafat abad ke-7 tahun 665 Hijriah, ya. Dicetak 2 jilid. Dia menukil dari 4 mazhab, ya. Kemudian membawa syubhat-syubhat mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Buku yang menarik untuk dibaca, An-Nahyu Anis Sama' wa Raqs, yaitu larangan terhadap kegiatan orang-orang sufi yang beribadah dengan mendengar nyanyian-nyanyian, musik-musik, joget-joget, ya, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menukil bantahan-bantahan tersebut, kita akan menjelaskan dulu apa makna sama wa raqs dan al-wajad menurut sufiyah, ya. Intinya sama maksudnya mendengar abyat, syair-syair, nasyid-nasyid. Dan saya katakan tadi, ini pembahasan kita penting karena kalau kita lihat secara dunia internasional ini masih
masih tersebar, dan kita lihat secara nasional masih ada juga seperti kegiatan-kegiatan seperti ini masih ada. Bahkan sebagian dai majelisnya majelis begitu, majelis mendengar nasyid-nasyid, mendengar syair-syair, bukan majelis Quran. Al-Quran mungkin sedikit, cuma dibuka sebentar, kajian sebentar, tapi berjam-jam isinya mendengar nasyid-nasyid dengan rebana, dengan nyanyian, dengan ada yang sertai joget, ada tanpa joget. Tapi ini mereka anggap sebagai ibadah. Mereka anggap sebagai ibadah, ya. Makanya saya akan nukilkan perkataan Imam Syafi'i yang sangat tegas dalam hal ini. Imam Syafi'i pernah berkata, taraktu bil Iraq, itu bil Baghdad, di Baghdad, taraktu bil Iraq syai'an yuqalu lahu taghbir. Aku meninggalkan di Irak, aku meninggalkan Baghdad, ya. Suatu perkara yang dikenal dengan takbir. Takbir maksudnya sama ini, mendengarkan nasyid-nasyid dan yang lainnya. Ahdatsahu zanadiqah liyasuddun nasa 'anil Qur'an. Yang ini dibuat oleh orang-orang zindiq untuk menghalangi manusia dari Al-Qur'an. Dan benar, orang kalau sudah sibuk dengan ibadah seperti ini, dia lebih ternyuh kalau dengar nasyid-nasyid seperti ini. Lebih ternyuh kalau dengar lantunan-lantunan qasidah, syair-syair, apalagi disertai dengan rebana, apalagi disertai dengan seruling, apalagi dengan lebih menyentuh, lebih buat mereka nangis, lebih buat mereka bahagia. 2 jam mereka baca, tapi Al-Quran mereka tidak betah. Al-Quran mereka enggak betah, ya, enggak betah baca Al-Quran lama-lama, dan hanya sebagai bumbu sekedar untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Dan ini ada juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di tanah air kita, kebiasaan seperti ini, dan ini adalah perkara yang bid'ah. Nanti saya akan nukilkan perkataan ulama Syafi'iyah insyaallah di waktu kita membantah bid'ah ini. Taib, saya akan jelaskan dahulu tentang makna as-sama' wa raqs. As-sama' maksudnya adalah mendengar syair dengan sebagaimana perkataan Ibnu Ajibah Al-Hasani, as-sama' huwa istima'ul asy'ar bin nagham wal musiqi. Mendengar syair-syair dengan nagam, dengan nada-nada, dengan musik-musik, ya. Pakai seruling, terkadang pakai rebana saja, ya. Bahkan mereka menjadikan ini merupakan kelaziman dari sufiyah, ya. Sebagaimana Al-Husain An-Nuri ketika ditanya tentang siapa itu sufi, maka Husain An-Nuri berkata, as-sufi alladhi sami'a as-sama', ya. Sufi itu orang yang melakukan kegiatan ini, ya, melakukan kegiatan ini. Ya. Dan mereka mengatakan ini sangat perlu untuk melembutkan hati, ya, untuk membersihkan jiwa, ya. Dan mereka berusaha dengan sama ini, ya, untuk mencapai al-mukasyafah atau untuk mencapai wajid, ya. Makanya di antara mereka ada yang berkata misalnya seorang di antara mereka disebutkan Al-Qushairi ditanya tentang as-sama', dia mengatakan mukasyafatul asrar ila musyahadatil mahbub, yaitu menyingkap rahasia-rahasia untuk menyaksikan yang dicintai, ya. Demikian juga dinukilkan dari Dhunnun Al-Masri. Wallahu alam nukil ini benar atau tidak, tapi mereka menukilkan dalam buku-buku sufiyah, ya. Dia berkata as-sama' waridun haqqun yuz'ijul qulub ila Allah. Itu sesuatu yang datang ke dalam hati yang benar, yang mengantarkan menggelisah atau mendorong hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nukil-nukilan seperti ini banyak, ya. Jadi intinya ini adalah suatu ibadah yang mulia di sisi mereka. Bahkan sampai di antara mereka banggakan bahwasanya ketika mereka mendengar majelis sama, saking histerisnya mereka mengalami wajid sampai meninggal, ya, gara-gara mengikuti majelis sama. Seperti di antara mereka ada yang fasyahiq wa syahqah, ketika mendengar majelis sama maka dia pun teriak dengan suara, kemudian atau menghembuskan napas yang tinggi, fa idza huwa mayyit, tiba-tiba dia telah meninggal, ya. Demikian juga seperti kata Abu Ruzbari, ya,
ra'aitu darwishan qad syughila bigina'i mughannin fa asghaitu ana aidan li ara ma yaqul fa kana dhalikal mughanni yuqillu bi sautin hazin. Kemudian fasarakha ad-darwish wa waqa falamma iqtarabtu minhu wajadtuhu mayyitan. Yaitu dia seorang sufi mengatakan, aku melihat ada seorang sufi yang disibukkan dengan nyanyian seorang penyanyi. Ya, kemudian aku ikut mendengarkan lantunan nyanyian-nyanyian tersebut. Setelah ternyata sufi tadi mati, ya, sampai mati mendengar dalam majelis sama. Ya. Dan terkadang jadi masalah dalam majelis tersebut, terkadang disebutkan lantunan-lantunan ilahi atau berkaitan dengan masalah agama. Terkadang ada syair-syair cinta, ya. Sehingga kemudian mereka mengatakan cinta tersebut maksudnya ibarat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senang mendengarkan hal-hal tersebut, ya. Lebih menakjubkan lagi, ya, mereka menyebutkan adab-adab dalam majelis sama, ya, dalam majelis sama. Ini disebutkan oleh banyak ulama dari mereka. Di antara disebutkan juga oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya. Nah, seperti Imaduddin Al-Umawi, dia berkata, la ba'sa idza kana fi sama' alat min duf aw syababah wa la ba'sa bir raqs fi sama'. Tidak mengapa di antara adab-adab tidak mengapa menggunakan alat-alat musik seperti duf, rebana atau seruling, dan tidak apa-apa dengan joget-joget ketika birraqs, dengan bergoyang-goyang ketika di majelis sama. Kemudian mereka menyebutkan adab-adab untuk sama, ya, dan adab-adab tersebut tidak kalah daripada adab-adab mendengar Al-Qur'an, ya. Seperti al-qu'ud bil haibah, duduk dengan dengan baik, ya, karena ingin dalam majelis sama, ya. Contohnya saya bacakan, ya, tentang adab-adab tersebut, panjang, ya, tapi saya bacakan sebagian, ya. Di antara adab-adab tersebut, ya, sebagian disebutkan oleh Abdul Salam Al-Asmar, dia berkata, ikhwani ta'addabu ma'aha, ya. Wahai ikhwani, beradablah ma'aha, ya, ma'a hadrah. Mereka bilang majelis hadrah, majelis sama, ya, hadratis sama. Kemudian wakhsha'u, ya, wakhsha'u fiha kama takhsha'una fi salat. Hendaknya kalian khusyuk ketika dalam majelis tersebut sebagaimana kalian khusyuk ketika salat. Allahumma illa idza nazala bikum amrun ghalibun min wajdin aw syauqin aw dhauqin aw halin aw jadbin. Kecuali kalian mengalami sesuatu yang mendominasi kalian seperti wajad. Asalnya khusyuk, tapi sertai dengan goyang-goyang, akhirnya bisa jadi mengalami wajad atau syauq. Wajad tadi kondisi yang ada waridat, sesuatu yang masuk di hati dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalami sesuatu yang lain. Syauq atau kerinduan atau dzauq atau rasa atau kondisi atau jadab, ya, intinya istilah-istilah mereka. Fa idza ugmiya ala ahadin minkum fil hadrah faqad saqata alaihi taklif fa saqatu lahu, ya, atau fasqutu lahu, ya. Jika salah seorang dari kalian dalam majelis hadrah, majelis sama, ya, jatuh pingsan, ya, maka beban taklif telah diangkat darinya karena dia pingsan, ya. Maka berusahalah jatuh bersama dia, ya. Wa idza syaqqa bikum min darbin aw muzahamatin aw surakh yufsidu alaikum dzikrakum aw sautu qawin yakhlitu alaikum aw yushattitukum aw yadhurru bikum dararan fa akhrijuhu minal halqah. Kata dia, kalau ternyata orang ini yang mengalami wajad, kemudian dia melakukan pukulan-pukulan, ya, kayak ini lagi zikir, kemudian wah teriak-teriak misalnya, mukul-mukul atau lari ke sana ke sini, bikin rame, muzahamah itu maksudnya desak sana desak sini, surah atau teriak-teriak, yang perbuatan dia ini ketika mengalami wajad seperti itu, teriak-teriak, kemudian nabrak sana nabrak sini, mukul sana mukul sini, dan ini bisa merusak zikir kalian, maksudnya zikir sama. Au sautun qawi, atau dia mengeluarkan suara-suara yang kuat yang bikin kalian bingung.
atau bikin kalian tidak konsen, yushattitukum, bikin kalian tidak konsen atau bikin mudaratan, maka fa akhrijuhu minal halaqah. Kalau sudah seperti itu, keluarkan dia dari hadrah, dari majelis hadrah. Dia sudah mengalami, dia sudah sampai, maksudnya gampangnya, sudah sampai pada kondisi yang kalian belum sampai, dia sudah sampai, tapi dia dalam kondisi yang mengganggu. Tapi keluarkanlah birifqin wilin, keluarkanlah dengan lembut. Wala tadurruhu wala tunazi'uhu wala tuhaddiduhu. Jangan bikin mudarat kepada dia, jangan bertengkar dengan dia, jangan mengancamnya, ya. Kemudian ya, walau kana yaqul kha au ha, kalau dia berkata kha atau dia berkata ha atau dia berkata la atau dia berkata ha atau dia berkata ka atau dia berkata fa huruf apapun dari huruf hijaiyah, ya. Kalau kalian tidak merasa berat, biarkan aja di situ di majelis hadrah tersebut. Sampai dia puas, ila an yashba, sampai dia puas. Dia mengalami wajad, itu ada makna-makna yang datang sehingga akhirnya membuat dia seperti tadi histeris, kemudian mengeluarkan suara atau kha atau fa atau la terserah. Waj'alu fi wasatiha, dan kalau bisa taruh dia di tengah-tengah, di tengah majelis hadrah. Artinya dia sudah berhasil mendapatkan wajad, kalian belum. Wa ahsin lahu dzikr, ya. Wa sawwitu fihi bil quwwa ila an yalqa 'ala al-ardi aw yatib. Terus ya sampai dia tenang di atas tanah, ya. Intinya kalau memberi kemudaratan, fa akhrijuhu bainakum bi adabin. Kalau dia bikin mudarat, maka keluarkan dia, letakkan dia di tanah yang bersih, ya. Tutup dia dengan sarung, ya, sampai dia sadar, ya. Kemudian kembali kepada asalnya. Jadi mereka sudah tahu bahwasanya orang yang hadir dalam majelis ini bakalan mengalami seperti ini, sebagian mereka. Justru orang yang mengalami hal ini sudah spesial, sudah sampai pada yang mereka inginkan, wajad. Ajib, saya bilang ini ibadah seperti apa ini? Ini mereka tulis dalam buku-buku mereka. Ya. Kemudian di antara adab, ghammidhu a'yunakum fil hadra wa la yaltafit minkum ahadan wahfadhu halaqa li alla yadkhulukumul jan. Katanya, tutup mata kalian ketika di majelis hadrah. Jangan lihat kanan, lihat kiri, jagalah halaqah, jangan sampai jin masuk, ya. Adab-adab seperti adab baca Al-Quran di antaranya, man asabahu dhurat, barang siapa yang buang angin, maka keluarlah. Kemudian dia buang hajat, kemudian kembali lagi ke majelis hadrah, ya. Demikian juga Al-Ghazali, ya, rahimahullah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga menyebutkan adab-adab menghadiri majelis sama' dan majelis hadrah, ya. Disebutkan beberapa adab, ya. Di antaranya adab yang kelima, ya. Muwafaqatul qaum fil qiyam idza qama wahidun minhum fi wajd shadiq min ghairi riya'in wa takallufin. Hendaknya yang lain ikut serta ikut-ikutan menyamai orang yang mengalami wajad. Jika salah seorang dari mereka mengalami wajad kemudian berdiri tanpa riya, tanpa dibuat-buat, ya, maka dia berdiri, ya. Maka yang lain hendaknya mengikutinya, ya. Dan ini merupakan adabus suhbah. Ini adalah namanya adab persahabatan, ya. Ikut serta, ikut seakan-akan merasakan wajid yang dia rasakan, ya. Dia bilang seandainya kalau orang lagi mengalami wajad, kemudian dia melepas sorbannya, ya kan, kalau orang mengalami wajad dia melakukan tindakan-tindakan yang abnormal, ya, gerakan tadi teriak-teriak, ha ho dan macam-macam, di antaranya sampai melepas sorbannya. Kata Al-Ghazali, kalau memang kebiasaan sekelompok di situ tidak jadi masalah, ikut saja lepas sorban, ya. Fal muwafaqatu fi hadzal umur min husni suhbah wal isyrah. Ini bagus, kata dia, agar jangan sampai menyelisihi, ya. Walikulli qaumin rasm, dan setiap kaum punya aturan, ya.
Subhanallah. Jadi ya Al-Ghazali kita tahu dia orang yang alim, kemudian faqih ya, usuli. Tapi ketika bicara tentang masalah adab sama, ya, beginilah yang disampaikan ya tentang majelis. Jadi bahkan kalau ada orang mengalami wajid kemudian lempar sorbannya, ikutlah, kalau bisa ikut, kalau memang tidak mengapa dalam majelis tersebut sebagai bentuk kebersamaan, sama-sama kawan ya, di antara konsekuensi persahabatan kita berusaha sama dengan kawan ya. Adapun al-wajid tadi sudah sama, kita jelas sama ya, intinya mendengar lantunan-lantunan qasidah atau kadang disertai dengan alat musik, rebana, kadang disertai dengan seruling ya, dan yang lainnya mendengar qasidah-qasidah kemudian disertai dengan goyang-goyang sampai tadi mengalami al-wajid. Al-wajid itu apa ya? Tentu ada khilaf di kalangan mereka tentang makna al-wajid, tapi intinya tadi mengalami suatu kondisi tertentu yang menunjukkan dia telah sampai pada suatu kebahagiaan tersendiri ya. Oleh karenanya kalau mau diibaratkan sulit ya. Amr bin Uthman al-Makki dia berkata la yaqau ala kaifiyatil wajid ibarah. Tidak ada ibarat yang bisa mengungkapkan bagaimananya al-wajid. Li'annaha sirrullah ta'ala indal mu'minin al-muqinin. Karena ini rahasia Allah bagi orang yang beriman dan yang yakin ya. Di antara mereka ada yang berkata al-wajid mukasyafatun minal haqq. Ala tara anna ahadahum yakunu sakinan fayataharrak wa yadhhar minhu az-zafir wa syahiq. Al-wajid al-mukasyafat, yaitu Allah penyingkapan dari Allah Subhanahu, dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau lihat tadi salah seorang dari mereka ketika dalam majelis sama tadinya diam, tiba-tiba dia bergoyang, bergerak, kemudian timbul suara-suara zafir wa syahiq, teriak-teriakan ya. Ini menunjukkan ini kata mereka sudah mencapai wajid. Wajid ini kondisi spesial, berarti Allah kasih sesuatu sama dia ya. Tapi apa hakikatnya tidak bisa diungkapkannya, rahasia Allah ya. Al-wajid awwalu, ada yang mengatakan Abu Sa'id, salah seorang sufi berkata al-wajid awwalu darajatil khusus wa huwa mirathut tasdiq bil ghaib. Al-wajid adalah kondisi, adalah awal daripada derajat yang khusus, yang spesial, dan dia merupakan warisan daripada pembenaran terhadap al-ghaib. Kalau Anda membenarkan al-ghaib, Anda masuk dalam al-wajid, berarti Anda membenarkan yang ghaib. Falamma dhaquha wa suti'a fi qulubihim nuruha zala anhum kullu syakkin wa raibin. Kalau mereka sudah merasakan al-wajid, kemudian ada cahaya yang masuk di hati mereka, maka hilanglah seluruh keraguan dan hilanglah seluruh ketidakyakinan ya, syak wa raib, itu semua keraguan hilang, semakin yakin dengan al-ghaib, tapi dengan mengalami al-wajid ya. Intinya banyak ungkapan-ungkapan mereka tentang al-wajid. Intinya seorang mengalami hal yang aneh-aneh tadi, minimal tadi seperti terkapar-kapar, meronta-ronta, kadang lari sana lari sini, terkadang mukul-mukul, terkadang merobek baju, terkadang melemparkan sorban, seperti itu. Kadang teriak-teriak ha ha ha, terkadang teriakan syahik wa zafir ya. Ini semua kata mereka ini kondisi yang dicari-cari dengan melakukan sama ya. Bahkan di antara mereka sudah kita sebutkan meninggal gara-gara majelis sama, mengalami wajid sampai meninggal dunia ya. Mengalami wajid sampai meninggal dunia. Dan macam-macam ya. Mereka sebutkan contoh-contoh ya. Al-wajid ya. Contoh ya. Kalau seorang mengalami wajid, ra'ayna jama'atan mimman yamshi 'alal ma' wal hawa yasma'una as-sama' wa yajiduna bihi. Ada orang yang mengalami wajid, akhirnya berjalan di atas air, berjalan di atas udara gara-gara majelis sama. Ketika majelis sama kemudian mengalami wajid sampai bisa berjalan di air, bisa berjalan di udara. Kemudian juga sebagian sufiyah ini cerita mereka ya. Mereka mengalami wajid inda sama, ketika majelis sama mengalami wajid. Fa akhadha syam'atan faja'alaha fi ainihi.
Maka dia pun mengambil lilin, dia taruh lilin yang menyala taruh di matanya. Yang menukil mengatakan qarabtu min ainihi anzur. Aku pun mendekati dia. Kenapa dia masukkan lilin nyala di matanya? Aku memandang faraitu naran aw nuran yakhruju min ainihi yaruddu nar syam'ah. Maka aku melihat dari matanya keluar api melawan apinya lilin. Ini apa segala ini? Dan sebagian mereka dikatakan jika idza wajada inda sama irtafa'a minal ardi fil hawa azru'an yamur wa yaji'u fihi. Kalau dia mengalami wajad ketika sedang zikir, tiba-tiba dia naik beberapa meter, berapa zira, kemudian berjalan, kemudian mundur. Ini lagi mengalami wajad. Mengalami wajad. Taib, inilah secara sederhana adalah ibadah yang dilakukan oleh sufiyah yang bukan dianggap sebagai hiburan tapi adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai mereka mengalami al-wajad. Mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Sebelum kita sebutkan bantahan perkataan para ulama, ya. Mereka berusaha mencari dalil untuk melegalkan perbuatan wajad yang mereka lakukan, ya. Di antaranya mereka berdalil bahwasanya Salman Al-Farisi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in." Sungguhnya neraka jahanam adalah yang dijanjikan bagi mereka seluruhnya, itu bagi iblis dan para pengikutnya. Ini ayat dalam surat Al-Hijr ayat 43. Kemudian sahha Salman Al-Farisi sayhatan. Maka Salman Al-Farisi ketika turun ayat ini, dia mendengar ayat ini, maka dia pun berteriak dengan suara yang keras. Wa waqa'a ala ra'si, kemudian dia jatuh di atas kepalanya. Saking dia teriak, langsung dia tidak sadar jatuh di atas kepalanya. Thumma kharaja hariban thalatha ayyam. Kemudian dia keluar lari selama 3 hari menghilang. Ini kondisi aneh yang dialami oleh Salman adalah wajad. Wajad. Ya, kata dia ini wajad, dalil tentang wajad. Ya. Nanti mudah-mudahan saya tidak lupa ya, Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan majelis sama dari sebagian sisi lebih afdal daripada majelis Al-Qur'an dalam usaha mencapai al-wajid. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Kita kembali kepada dalil mereka tentang wajid. Jadi mereka ini ibadah yang ciri khas sufi, ya. Kalau orang belum begini belum dikatakan sufi sejati, ya. Harus melakukan sama, apalagi sampai wajid. Jadi ini di luar negeri banyak, Indonesia saya enggak tahu sudah ada sampai majelis seperti ini enggak. Di Indonesia setahu saya cuma kumpul-kumpul dengan lantunan-lantunan, kemudian pakai rebana, nyanyi-nyanyi berjam-jam, ya. Bukan majelis Quran, bukan majelis hadis. Bukan majelis Quran, bukan majelis, tapi majelis sama seperti itu, ya. Taib. Disebutkan Salman Al-Farisi ketika turun firman Allah, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, sungguhnya neraka jahanam adalah dijanjikan oleh Allah bagi setan dan para pengikutnya. Sahha Salman, maka Salman Al-Farisi pun teriak sayhatan dengan suara yang sangat keras, wa qala ra'si, kemudian beliau jatuh di atas kepalanya, thumma kharaja hariban thalatha, kemudian beliau pergi kabur selama 3 hari. Kata mereka ini dalil tentang wajid. Dan dalil tentang wajid. Apa bantahannya? Bantahannya mulai ini hadis palsu. Tidak ada asarnya sama sekali, asar palsu. Pertama, yang kedua, dia tidak sedang mendengar lantunan nyanyi-nyanyian tanpa musik, tanpa joget, tidak ada. Ya, ini hanya mendengar ayat-ayat Allah. Tapi ini jelas palsu. Riwayat palsu tidak ada sanadnya. Kemudian yang kedua tadi yang didengar bukan nyanyian lantunan tapi ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga ini juga tidak nyambung. Kenapa? Karena surat Al-Hijr turun di Mekah, ya. Sementara Salman masuk Islam di Madinah. Sebagaimana kita ketahui cerita masyhur tentang Salman masuk Islam di Madinah. Ya, sementara ini ayat turun Makkiyah, turun di Makkah. Maka tidak nyambung. Jelas ini kebohongan, ya. Kemudian teriak, kemudian kabur 3 hari, wajid katanya, ya. Ini mereka melegalkan kondisi yang abnormal, yang tidak normal sebagai bentuk makna-makna ilahi yang masuk di hati. Dan inilah benar perkataan Imam Syafi'i, selalu saya sampaikan. Imam Syafi'i berkata, "Lau tasawwafa rajulun fi awwalin nahar lam ya'ti alaihi nahar illa ra'aitahu ahmaq." Ya. Tidaklah seorang berusaha menjadi sufi di pagi hari belum datang siang kecuali kau dapati dia pandir, ya. Gimana tanda kewalian seseorang? Dia telah mengenal Allah kemudian dengan sikap seperti itu. Ini ada sebenarnya penghinaan terhadap syariat.
Orang kalau semakin dekat dengan Allah harusnya semakin haibah, semakin karismatik, semakin bukan melakukan hal yang aneh-aneh. Makanya wajar saja kalau mereka menganggap ada wali gila, wali sinting. Kondisi seperti ini mereka anggap suatu keistimewaan spesial, ya, melakukan aneh-aneh, tahu-tahu robek baju, lempar sorban, mendapat sesuatu, ya. Itu kemungkinan besar kemasukan jin, ya, kerasukan jin kemungkinan besar. Tapi mereka anggap adalah al-wajid, ya. Sampai teriak-teriak, mereka anggap ini suatu hal yang spesial. Dalilnya Salman ini asar palsu, ya. Kemudian mereka juga berdalil tentang bolehnya joget dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 42, kata Allah, urqud birijlik, pukulkanlah, hentakkanlah kakimu di tanah. Ini ayat berkaitan dengan Nabi Ayub alaihissalam yang sakit tubuhnya, kemudian Allah menyuruh dia menghentakkan dalam hal melakukan sebab untuk menghentakkan kakinya di tanah sehingga keluar mata air, ya, mata air yang dingin untuk mandi, kemudian dia sembuh. Ini dijadikan dalil bahwasanya boleh untuk joget, ya, sehingga makanya di antara kalau antum lihat di YouTube bagaimana mereka sedang melakukan raks sambil menghentak-hentakkan kaki di tanah. Dalilnya ada, Nabi Ayub dulu hentak-hentakkan kaki di tanah. Ini enggak nyambung. Nabi Ayub bukan sedang gembira ketika bukan sedang wajid, tapi Allah suruh dia memang supaya keluar air, melakukan sebab. Terus apakah setelah itu Nabi Ayub kemudian hentak-hentakkan kaki terus? Enggak, cuma sekali itu aja. Subhanallah, mereka apa saja enggak nyambung, mereka berusaha nyambung-nyambungkan. Ini contoh dalil kata mereka bahwasanya boleh raqs, dan ini mereka sebutkan dalam buku-buku mereka, bolehnya berjoget ketika mendengar majelis sama, majelis hadrah, ya. Kemudian juga di antara dalil mereka menyebutkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka, engkau dari aku dan aku darimu. Fahajala, hajala itu Ali berjalan dengan suatu model jalan yang menunjukkan dia gembira, saking gembiranya dia berjalan. Wa qala li Ja'far, kemudian Nabi berkata kepada Ja'far bin Abi Talib, asbahta khulqi wa khalqi. Engkau mirip dengan aku dari sisi fisik dan dari sisi perangai. Fahajala, maka Ja'far pun berjalan dengan suatu jalan yang tidak biasanya menunjukkan kegembiraan, ya. Wa qala li Zaid, Nabi berkata kepada Zaid bin Haritha, anta akhuna wa maulana. Engkau adalah saudara kami dan budak kami yang telah kami merdekakan. Fahajala, maka Zaid pun berjalan dengan gerakan tertentu yang menunjukkan dia gembira. Mereka bilang, ini dalil untuk bolehnya joget. Kita bilang, ya akhi, ini cuma kebetulan, bukan jalan seperti kalian nari-nari terus, enggak, cuma jalan yang menunjukkan kegembiraan, seperti orang mengungkapkan ekspresi sebentar, gembira, kebiasaan orang Arab dahulu, mereka gembira, mereka jalan sebentar. Ya. Ini bukan wajid, ya. Mereka normal-normal saja, cuma sebentar, kemudian selesai. Bukan kemudian joget-joget melulu sampai mengalami kegilaan, ya. Ya. Saya mengalami pingsan, histeris dan yang enggak. Ini cuma kejadian insidental, cuma sebentar, dan itu cuma ungkapan orang Arab ketika mereka gembira. Sama seperti kalau kita mungkin orang Indonesia mungkin kita begitu, biasa gembira misalnya, kita punya ekspresi tersendiri. Mereka ekspresinya dengan berjalan. Terus bukan kemudian mereka nari-nari setelah itu dijadikan dalil tentang bolehnya nari-nari sufia. Enggak benar, ya. Enggak benar. Taib, kemudian di antara dalil mereka mengatakan Rasulullah SAW ketika hari Id, Nabi SAW Rasulullah SAW musajjan bi thawbihi, Rasulullah SAW sedang menutup badannya dengan baju, ya. Kemudian ada dua budak wanita Tughaniyan sedang melantunkan syair-syair tentang yauma bu'ats, tentang kepahlawanan. Ya. Dan Aisyah mengatakan walaisata bimughanniyatiyain, ya. Dan mereka berdua bukanlah penyanyi, cuma dua budak ini menyampaikan syair-syair tentang kepahlawanan kaum Ansar dalam perang Bu'ats, ya, ketika terjadi perang Bu'ats antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya, untuk membuat semangat dan yang lainnya. Rasulullah SAW sedang bertutupan dengan kain, dengan bajunya. Bahkan Abu Bakar pun datang. Abu Bakar melarang mereka, jangan ada suara setan di sini. Kemudian Rasulullah SAW mencegah Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, da'huma fa innaha ayamu aidin. Biarkanlah wahai Abu Bakar, mereka ini hari Aid. Ya. Kata mereka, lihat ini berarti boleh, ya, nyanyi-nyanyi kemudian untuk majelis sama. Ini bukan majelis sama, ini hari Aid. Kemudian ini hanya syair-syair biasa dan tidak ada wajib di sini. Dan Abu Bakar kemudian menegur, ya.
Ini sekedar karena rukhsah ya. Dan rukhsah dalam hari Id ya. Bukan untuk jadi kebiasaan ibadah sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi mereka maksa-maksakan dalil. Mereka maksa-maksakan dalil ya. Kemudian di antara dalil mereka juga, mereka berdalil dengan kisah Habasyah tatkala hari Id juga. Habasyah annal Habasyah zafanat. Zafanat itu mereka melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam latihan peperangan ketika di masjid sambil bawa tombak, kemudian mungkin gerakan tertentu. Ya, kata mereka, lihat, ini juga dalil tentang bolehnya joget ya. Jawabannya ini sedang hari raya ya. Kemudian Habasyah tersebut bukan nari-nari seperti kalian gitu, ke sana ke sini, kemudian loncat-loncat sana, kemudian mengalami wajid. Enggak, ini mereka kalau perang, terkadang mereka gerakan tertentu mau perang. Ini latihan perang, enggak ada masalah ya. Ya, sebagaimana sebagian orang kata mau latihan karate, dia ada gerakan jalan tertentu, kemudian belok tertentu untuk perang, untuk berkelahi, untuk karate, untuk perang, untuk melemparkan tombak misalnya, mungkin ada gerakan tertentu, bukan joget-joget. Jadi mereka asal dapatkan ada makna-makna mirip joget, jadikan dalil untuk joget. Jadikan dalil untuk joget. Demikian orang sufi ya, berdalil dengan sesuatu yang tidak nyambung ya. Mereka juga berdalil dengan hadis palsu ya. Mereka berdalil dengan hadis palsu ya. Disebutkan bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW dari Anas bin Malik, dia berkata, kunna inda Nabi SAW. Dan ini dalil tidak ada hadis palsu ya. Kata Anas, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz nazala alaihi Jibril, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam, faqala ya Rasulullah, Jibril berkata, ya Rasulullah, fuqara'u ummatika yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya wa huwa nisfu yaum, bahwasanya orang-orang fakir di antara umatmu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Maka Rasulullah gembira mendengar hadis tersebut. Orang miskin masuk duluan ke surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kemudian Rasulullah gembira, Rasulullah berkata, afikum man yunshiduna, apakah di antara kalian ada yang bisa memberi nasyid untuk saya dengarkan? Faqala Badri, maka ada seorang Badri, mungkin ikut perang Badar atau namanya Badri, wallahu alam bisawab, dia berkata, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Faqala hat, kata Rasulullah, mana nasyidnya? Maka Al-Badri tersebut membuat nasyid, dia kata, laqad la sa'ta hubbu atau la sa'at hubbul hawa kabidi fala tabiba laha wala raqin illa al-habib alladhi qad shaghaftu bihi fa indahu ruqyati wa tiryaqi. Intinya dia berkata, kecintaan telah mengusik hatiku, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkannya, tidak ada ruqyah. Intinya dia menyampaikan suatu syair, fatawajada alaihi salam, Rasulullah SAW pun bertawajud, mengalami wajad. Wa tawajada ashabuhu ma'ahu, para sahabat juga mengalami wajad. Hatta saqata rida'u, sampai Rasulullah mengalami wajad sampai ridanya jatuh dari pundaknya. Falamma faragu wa kullu wahidin ila makani. Tatkala sudah selesai, kemudian mereka kembali pada posisi yang normal kembali. Ini dusta. Subhanallah. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi melepas rida mengalami wajad. Ya, kalau Nabi memang mengalami wajad, Nabi harus mengalami wajad sering sekali dan harusnya hadis mutawatir kalau seperti ini. Karena masa Nabi mengalami wajad cuma satu kali aja. Nabi yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, sampai makrifat hakikat Nabi semua sudah sampai. Ya. Ini cuma sekali hadis palsu lagi. Kalau memang Nabi sering mengalami wajad seperti tadi, ya, maka tentu Nabi sudah buang sorban lah, sudah inilah, sudah macam-macam lah, sebagaimana yang dialami oleh sufi-sufi zaman sekarang. Kemudian juga mereka berdalil dengan mimpi, ya, mereka berdalil juga dengan mimpi, ya. Sebagaimana disebut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, dia berdalil dengan tentang sama dan wajad dari mimpi seorang Dinuri atau siapa namanya. Dia berkata, orang sufi ini berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum, aku melihat Nabi dalam mimpi. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, hal tungkiru min hadha sama' syai'an, apakah kau mengingkari perbuatan sama ini, majelis sama, nyanyian-nyanyian? Faqala, maka Nabi berkata, ma unkiru minhu syai'an, tidak ada yang aku ingkari. Walakin qul lahum, tapi ngomong sama mereka, yaftatahuna qablahu bil Qur'an wa yakhtamuna ba'dahu bil Qur'an. Tapi kalau bisa dibuka dengan Al-Qur'an, ditutup dengan Al-Qur'an. Ini juga mimpi. Mimpi dijadikan dalil enggak bisa, ya.
Dihandle tidak bisa. Taib, itu tadi dalil semua tidak benar ya. Di antara perkara yang menyedihkan ya, ini kesalahan namanya, orang tidak ada yang maksum. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan tentang bahwasanya dia berkata fa'lam, kan ada yang bertanya begini ya. Sama'ul Qur'an mufid, bukankah sama'ul Qur'an mufid dan lil wajid? Fama baluhum yajtami'una ala sama'il ghina minal qawwalin dunal qari'in. Ditanya, kalau mendengar Al-Qur'an bisa menimbulkan wajid, kenapa orang-orang berkumpul untuk majelis sama mendengarkan nyanyian-nyanyian, mendengar perkataan orang-orang yang qawwalin, yaitu yang melantunkan syair-syair? Kenapa tidak mendengar lantunan Al-Qur'an? Fakana yang bagi an yakuna ijtima'uhum wa tawajjuduhum fi halaqil Qur'an la halaqal mughannin. Harusnya kalau mereka berkumpul dalam halaqah Quran, bukan halaqah para penyanyi. Ya. Harusnya ketika mereka berkumpul, wa kana yang bagi an yutlab inda kulli ijtima' fi kulli da'watin qari' la qawwal. Harusnya kalau ada perkumpulan yang dipanggil pembaca Al-Qur'an, bukan penyanyi, bukan penyair. Fa inna kalam Allah Ta'ala afdalu minal ghina la mahala. Tentu firman Allah lebih utama daripada nyanyian. Ini ada pertanyaan seperti itu. Apa kata Al-Ghazali? Fa'lam annal ghina, ketahuilah bahwasanya nyanyian asyaddu tahyijan lil wajid. Ghina, nyanyian lebih cepat menyampaikan kepada al-wajid minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Min sab'ati aujuh, daripada 7 sisi. Jadi dia mengatakan majelis sama lebih afdal daripada majelis Quran dalam rangka mencapai al-wajid dari 7 sisi. Dan ini disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Ya, disayangkan bahwasanya Al-Ghazali kemudian menulis hal ini ya. Maka dia sebutkan 7 sisi tersebut. Saya sebutkan sedikit di antaranya. Anna jami' ayatil Qur'an la tunasibu halal mustami' wa la tasluhu li fahmihi. Al-Qur'an, seluruh ayat-ayat Al-Qur'an tidak cocok dengan kondisi orang yang mendengar ya. Terkadang tidak dipahami ya. Jadi sebagian orang cocok dengan kondisi orang dan sebagian tidak cocok ya. Sehingga susah untuk mencapai wajid ya. Mungkin baca surat tentang Qul ya ayyuhal kafirun gimana mencapai wajid ya, atau baca surat tentang kisah Yusuf mungkin sudah menjadi al-wajid ya. Kemudian Al-Qur'an mahfuzul aktsarin, kata dia mutakarrirun ala asma. Al-Qur'an dihafal oleh banyak orang dan sering diulang-ulang, didengar oleh pendengaran dan sering didengar oleh hati. Ya. Wa kullama sami'a awwalan 'azuma atharuhu fil qulub. Wa kullama sumi'a awwalan sami'a awwalan 'azuma atharuhu fil qulub. Kalau pertama kali dengar memang menakjubkan, tapi wa fil karra tsaniyah yad'uf atharuhu. Tapi kalau sudah dengar 2 kali pengaruhnya kurang. Wa fi tsalitsa yakadu yasqutu atharuhu. Kalau sudah dengar 3 kali ayat Al-Qur'an seakan-akan asarnya sudah enggak ada. Subhanallah. Ini kalam yang kurang pas saya dengar. Dia mengatakan Al-Qur'an karena sering diulang-ulang. Pertama kali memang asarnya beda dengan nyanyian. Nyanyian diulang-ulang tetap aja membuat hati mendapati wajid ya. Al-Qur'an tidak. Sekali saja hebat, kedua, ketiga sudah berkurang, ketiga hampir tidak ada asarnya. Kemudian dia mengatakan yang ketiga, sisi ketiga kenapa mendengar majelis sama lebih mudah mendapatkan wajid daripada mendengar Al-Qur'an. Anna liwaznil kalam bi dhawqi syi'r ta'thiran fi an-nafs falaysa as-sawt al-mawzun at-tayyib ka-sawt at-tayyib alladhi laysa bi-mawzun wa innama yujadu al-wazn fi syi'r duna al-ayat. Kata dia bedanya sama majelis sama kita mendengar syair-syair yang ada wazannya, ada apa kalau kita bilang ada apa ketukan-ketukannya. Beda dengan ayat Al-Qur'an enggak ada ketukannya dan semua lantunan yang ada ketukannya lebih menyentuh ke hati, sementara ayat Al-Qur'an tidak ada ketukannya. Ini menunjukkan majelis sama lebih afdal dalam mencapai wajid daripada Al-Qur'an. Kemudian syair al-mawzun yakhtalifu ta'thiru fi an-nafs bil alhan allati tusamma at-turuq wal astanat ya ustanat wa inna ikhtilafu tilka turuq bi madd al-maqsur wa qasr al-mamdud wal waqf fi asna' al-kalimat wal qata' wal wasl fi ba'dihha. Hadza tasarruf jaizun fi syair wa la yajuz fil Qur'an. Di antara kelebihan syair kita bisa memanjangkan yang pendek, memendek yang panjang tidak pakai tajwid dan itu membuat enak didengar. Kadang-kadang bisa berhenti di tengah, bisa dilanjutkan. Itu tidak bisa berlaku di Al-Qur'an. Dari sisi ini mudah untuk masuk ke hati ya. Ya, semuanya kembali kepada makna nyanyian ya. Tentu ini semua tidak tepat bagaimanapun Al-Qur'an. Benar perkataan Imam Syafi'i bahwasanya taraktu fi Baghdad atau fil Iraq syai'an yusammunahu takbir ahdathahu zanadiqah ya
yasudduna nas anil Quran. Aku tinggalkan di Baghdad takbir tadi majelis sama yang buat orang berpaling dari Al-Quran. Orang lebih senang dengar itu daripada Al-Quran yang dibuat oleh Zanadiqah. Tapi kita akan nukilkan bantahan para ulama tentang hal ini ya. Di antaranya saya bacakan perkataan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya dia menukil dari Abu Bakar Al-Turtusi. Wa su'ila al-Imam Abu Bakar Al-Turtusi rahimahullahu taala, "Ma yaqulu sayyiduna al-faqih fi madhhab Sufiyah?" Abu Bakar Turtusi ditanya, bagaimana pendapat pembesar kami yaitu al-faqih, sayyid kami al-faqih, maksudnya Abu Bakar Turtusi, bagaimana pendapat Anda tentang madhab Sufiyah? Wa ulima annahu ijtama'a jama'atun min rijal, yaitu sekelompok lelaki berkumpul, fa yukthiruna min dzikrillah, kemudian mereka berzikir kepada Allah, wa dzikri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahum yuqiuna bil qadib ala syai'in minal adim, kemudian mereka ngambil semacam kayu kemudian pukul-pukulkan ke kulit, yaitu semacam rebana tapi pakai kayu, semacam drum band tapi sederhana. Wa yaqumu ba'dhum yarqusu, kemudian sebagian mereka joget-joget, wa yatawajad, kemudian mengalami wajad tadi yang kita sebutkan, macam-macam. Hatta yaqa'a maghsyian alaihi, sampai pingsan. Wa yuhdiruna syai'an ya'kuluna, setelah itu mereka makan-makan. Halil hudur ma'ahum jaizun am la aftuna ma'jurin. Bolehkah kita hadir majelis seperti itu, majelis sama, majelis hadrah, boleh atau tidak? Maka beliau menjawab, madhab Sufiyah batalatun wa jahalatun wa dhalalatun. Madhab Sufiyah adalah madhab orang malas, bodoh dan kesesatan. Wa mal Islam illa kitabullah wa sunnatu rasulih. Tidaklah Islam kecuali Al-Qur'an dan sunnah. Wa ammar raqsu wat tawajud. Adapun raqsu, joget-joget dan joget-joget tadi, kemudian tawajud, mengalami wajad ya. Fa awwalu man ahdathahu ashabu Samiri. Yang pertama melakukannya adalah ashabu Samiri, yaitu pengikut Samiri di zaman Nabi Musa ketika mereka menyembah sapi. Lamma takhadha lahum ijlan, ketika Samiri membuat patung sapi yang ada suaranya, qamu yarqusuna hawalaihi, maka mereka pun joget-joget di sekitar patung sapi tersebut, wa yatawajadun, dan mereka mengalami wajad. Fa huwa dinul kuffar wa ubadul ijl. Ini adalah agamanya orang-orang kafir dan agama penyembah sapi. Wa ammal qadhib fa awwalu man ittakhadha zanadiqa liyushghilu bihil muslimin an kitabillah. Adapun qadhib, alat tadi, mukul-mukul gendang ya. Yang pertama kali membuatnya adalah orang zindiq, orang zindiq ya, orang rusak agamanya, untuk menyibukkan kaum muslimin sehingga lari daripada Al-Qur'an. Inna makana yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi ka'annama al-ursim at-tayr. Ada Rasulullah sallallahu, para sahabat duduk di sekitar Nabi, mereka tenang, seakan-akan di kepala mereka ada burung, minal waqar, karena ketenangan. Fayambaghi lis-sultan wa nuwabihi an yamna'ahum minal hudur fil masajid wa ghairiha. Hendaknya para penguasa dan wakil-wakil penguasa melarang mereka untuk pergi ke masjid bikin acara seperti ini. Enggak boleh di masjid bikin acara seperti ini. Wala yahilu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdhura ma'ahum. Tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk hadir bersama mereka. Wala yu'inahum ala batilihim. Tidak boleh menolong mereka dalam kebatilan mereka. Hadza madhhabu Malik. Ini madhabnya Imam Malik. Wa Abi Hanifah, madhab Abu Hanifah. Wa Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Wa Ahmad bin Hanbal, madhabnya Ahmad bin Hanbal. Wa ghairihi min a'immatil muslimin. Dan ini madhab kaum muslimin. Wabillahi taufik. Dan benar, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Ya. Kalau mau bicara wajad, bagaimana orang mendapati ketenangan, kebahagiaan jiwa, baca Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebutkan Allah, hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Dibaca Al-Quran, bukan baca nyanyi-nyanyian, bukan baca lantunan-lantunan, bukan pakai gendang-gendang, bukan. Bacaan Al-Quran, hati mereka terenyuh. Ya, tambah iman mereka. Apa kata Allah? Wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka putus syukur, sujud dan menangis. Itu bukan teriak-teriak, robek-robek baju, terbang, masukkan api di mata. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam. Kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul itu Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam. Kau lihat mata mereka keluar air mata. Mimma arafu minal haq, karena kebenaran yang mereka, hak yang mereka ketahui. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW ketika dibacakan, Rasulullah SAW suruh seorang sahabat, Iqra' alaihi al-Quran. Rasulullah bilang kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran. Bacaan aku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, aku bacakan Quran, padahal Quran turun kepadamu. Ya.
Maka Rasulullah berkata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar Al-Quran dari selainku. Ya. Maka dibacakan surat An-Nisa kepada Nabi, kemudian Rasulullah berkata, hasbuk, cukup. Fanadhartu fa idza ainahu tazrifan. Aku melihat Nabi, maka Nabi pun menangis. Kalau mau dibilang ini wajib yang benar seperti ini. Wajib yang benar, hati terenyuh nangis sebagaimana Allah sebutkan. Adapun kemudian tepuk-tepuk tangan, kemudian ya. Wa maka ini adalah kebiasaan orang musyrikin, digunakan untuk ibadah. Tepuk tangan, ada yang bilang boleh kalau ini maksudnya kegembiraan, bukan untuk ibadah, tapi kalau ibadah dengan tepuk tangan, kebiasaan orang musyrikin. Saya tidak bicara tepuk tangan secara umum, saya bicara tepuk tangan untuk dijadikan ibadah. Ibadahnya orang musyrikin, wa makana salatum indal baiti illa muka' wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka kaum musyrikin di Ka'bah kecuali hanya tepuk-tepuk tangan, kemudian siul-siulan ya. Jadi kan ya, maka ini Ibnu Taimiyah berkata ya. Dan sebentar. Ibnu Taimiyah berkata, fa akhbaru 'anil musyrikin annahum kanu yattakhiduna tasfiq bil yad wa taswit bil fam qurbatan wa dinan. Ini jadi masalah. Allah mengabarkan dari kaum musyrikin mereka menjadikan tepuk tangan dan siulan sebagai qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah berkumpul untuk majelis sama, enggak pernah. Dan tidak pernah hadir dalam majelis seperti ini. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, wa bil jumlah faqad urifa bil ittirar min dinil Islam anna Rasulullah SAW lam yashra' li salihi ummati wa ubadihim wa zuhadihim an yajtami'u al istima'i al abyad. Dan diketahui secara darurat, semua orang tahu, Nabi tidak pernah sama sekali menyuruh orang-orang soleh untuk kumpul mencari ibadah dengan mendengarkan majelis sama tadi, bait-bait yang mulahanah dengan syair-syair dengan naik turun suara, enggak pernah. Ma'adhar bidharbin bil kaf atau dharbi bil qadib, tidak pernah. Kemudian sambil santunan, sambil mukul tangan, tepuk tangan, sambil mukul-mukul gendang atau duf, ya. Tidak pernah Nabi mengajarkan demikian. Panjang perkataan Ibnu Taimiyah ya. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Walamma kana al-ghina wa dharb bid-duf wal kaf min amalin nisa." Ya. Makanya Rasulullah berkata, "At-tasfiq lin-nisa wa tasbih lir-rijal." Kalau dalam salat tepuk tangan untuk perempuan, laki-laki kalau ada imam salah bilang subhanallah. Dan wala ana la anal mutashabbihat minan nisa bir-rijal, dan perempuan yang niru laki-laki dilaknat dan laki-laki yang niru perempuan dilaknat. Kata Ibnu Taimiyah, "Walamma kana al-ghina wa dharb bid-duf wal kaf min amalin nisa kana salaf yusammuna man yaf'alu dzalika min ar-rijal mukhannathan." Tatkala nyanyi-nyanyian dengan gendang-gendang, tepuk-tepuk tangan, ini perbuatan wanita, maka para salaf dahulu, ini kita dapat dalam buku-buku fikih. Para salaf dulu menamakan orang yang seperti ini kerjanya mukhannath, itu banci atau bencong ya. Banci atau bencong saya lupa. Dan para penyanyi laki-laki disebut dengan makhanith. Para orang-orang bencong. Ibnul Jauzi juga membantah dalam kitabnya Talbis Iblis masalah raqs dan sama ini ya. Di antaranya Ibnul Jauzi berkata ya, innal ghina yukhrijul insan 'anil i'tidal wa yughayyir al-aql. Orang kalau sudah nyanyi joget-joget mengeluarkan kondisi orang dari kondisi yang normal, yang wajar ya. Dan itu tidak pantas buat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terakhir saya nukil bantahan dari ulama Syafi'iyah. Banyak ya ulama dari tapi yang pertama saya sebutkan dulu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Dan ini diriwayatkan dalam Hilyah, kemudian juga dalam disebutkan oleh Ibnul Jauzi ya, dan Khallal ya, diriwayatkan dari Al-Khallal. Kata Imam Syafi'i, taraktu bil Iraq syai'an yuqalu lahu takbir. Aku meninggalkan di Irak suatu perbuatan disebut dengan takbir. Ahdatsahu zanadiqah, yaitu sama dibuat oleh orang zindik liyasuddun nas anil Quran, untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Kemudian Al-Muzani pernah ditanya, dan dia adalah murid Imam Syafi'i. Ma taqulu fi raqsi 'alal tar wasyababah? Apa pendapat Anda tentang joget-joget sambil gendang sambil seruling? Kemudian dia berkata, hadza la yajuzu fid din. Ini tidak boleh dalam agama. Faqalu, mereka berkata lagi, amma jawazahu Imam Syafi'i. Bukankah Imam Syafi'i membolehkan hal ini?
Maka kemudian dia bantah, dia menyebutkan syari berkata, hasyal imamu syafi'in nabi an yartaqi ghairu ma'ani nabi aw yatruka sunnata fi nusuki aw yabtadi fi dini ma laysa fihi. Tidak mungkin Imam Syafi'i yang cerdas kemudian membolehkan hal seperti ini yang tidak benar, atau meninggalkan sunnah dalam peribadatan kemudian buat bid'ah dalam agama yang bukan dari Islam. Aw yabtadi ataran wa syababatan linasikin fid dini yaqtadi, atau Imam Syafi'i membolehkan untuk membuat bid'ah rebana, seluring untuk orang beribadah dalam agama yang diikuti, ya. Darbu bit-tarat fi lailatin war-raqsu fi wat-tasfiqu fi'lu safih. Kata dia, mukul-mukul duf, gendang di suatu malam, joget-joget, tepuk-tepuk tangan, perbuatan orang bodoh, ya. Hadza ibtida'un wa dhalalun fil wara wa laysa fit tanzili ma yaqtadih. Ini adalah bid'ah dan kesesatan di umat yang dalam Al-Quran tidak ada yang menyuruh melakukan demikian, Al-Quran maupun sunnah. Wala hadithun, Al-Quran tidak ada, wala hadithun an nabiyil huda, wala sahabin, wala tabi'i. Tidak ada hadis juga yang mengatakan demikian, tidak ada seorang sahabat pun yang begitu, tidak ada juga tabi'in yang begitu. Bal jahilun yal'abu fi dinihi, qad dayya al-umra billahwin watih. Ini hanya perbuatan orang bodoh, ya, yang bermain-main dalam agamanya, hanya buang-buang umurnya, ya, dengan perbuatan sia-sia dan tiada manfaatnya. Iyyaka taqtar bi af'ali man la ya'riful ilma wa la yabtaghi. Hati-hati engkau terpedaya perbuatan orang-orang yang tidak mengenal ilmu dan tidak mencari ilmu. Lihat orang gitu. Rata-rata bukan faqih, bukan alim, bukan apa. Joget-joget, nyanyi-nyanyi kerjaannya. Ini perkataan Al-Muzani. Kemudian Al-Iz bin Abdissalam, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ya, dia berkata, wa amma ar-raqsu wat tasfiq fa khiffatun wa ru'una mushbihatun li ru'unatil inas la yaf'aluha illa ra'in aw mutasanni' kadzdzab. Ya, ini kata dia, raqs ini perbuatan wanita. Orang-orang ikut gaya-gaya wanita, joget-joget, ya. Ini perbuatan wanita. Ya, orang kata dia fa khiffatun, hanya perbuatan orang yang akalnya rendah, ya. Kemudian waqad qala alaihi salatu wasalam, ya, Rasulullah telah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasiku, tsumma alladziina yalunhum, ya. Dan setelahnya. Walam yakun wahidun min haula'i alladziina yuqallidunahum yaf'alu syai'an min dzalik. Dan tidak ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang melakukan kegiatan seperti ini. Dalam perkataan yang lain, ar-raqsu la yata'atahu ila naqisul aql wa la yaslu ila linisa. Joget-joget itu tidak dilakukan kecuali orang yang akalnya kurang dan tidak pantas kecuali bagi para wanita. Perkataan tegas. Demikian juga banyak nukilan, ya, dari ulama Syafi'i yang lain, dalam Muqnil Muhtaj dan yang lainnya. Tapi saya cukupkan tadi sampai di situ saja. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, seorang waspada, ibadah-ibadah sufiyah mulai tersebar di tanah air. Kita ingatkan mereka dan kerabat kita jangan sampai ikut-ikutan. Taib, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.